Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang masyarakat hukum adat. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, alangkah baiknya kita flashback kembali apa itu hukum adat. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat. Hukum adat bersumber dari kebiasaan yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu, yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Hukum adat sering pula disebut sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat. Kemudian masuk kepada pembahasan. Pada kesempatan kali ini saya akan berfokus pada 2 poin, yaitu dasar dan sumber hukum adat dan bentuk masyarakat hukum adat itu sendiri. Dan poin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khalid Fatur Rahman. Baik, lanjut saja kepada pembahasan pertama, yaitu dasar dan sumber hukum adat. Yang pertama adalah dasar berlakunya hukum adat di Indonesia. Itu ada 4 yang mendasari berlakunya hukum adat di Indonesia. Yaitu 1, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar berlakunya kembali Undang-Undang 1945. Yang kedua adalah aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Aturan peralihan pasal 2 ini menjadi dasar hukum sah berlakunya hukum adat. Yang ketiga adalah pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Yang keempat adalah pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Yang selanjutnya adalah sumber-sumber hukum adat. Di sini saya mencantumkan kurang lebih ada 10 yang menjadi sumber hukum adat itu sendiri. Yang pertama adalah adat istiadat atau kebiasaan yang merupakan tradisi rakyat. Yang kedua adalah kebudayaan tradisional rakyat. Yang ketiga adalah ugaran atau kaidah dari kebudayaan Indonesia asli. Yang keempat adalah perasaan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Yang kelima, pepatah adat. Yang keenam, jurisprudensi adat. Yang ketujuh adalah dokumen-dokumen yang hidup pada waktu itu yang membuat ketentuan-ketentuan hukum yang hidup. Yang kedelapan adalah kitab-kitab hukum yang pernah dikeluarkan oleh raja-raja. Yang kesembilan adalah doktrin tentang hukum adat. Yang kesepuluh adalah hasil-hasil penelitian tentang hukum adat dan nilai-nilai yang tumbuh dan berlaku dalam masyarakat. Itu dasar dan sumber dari hukum adat. Selanjutnya adalah poin tentang bentuk masyarakat hukum adat. Bentuk masyarakat hukum adat meliputi 3 persekutuan, yaitu persekutuan hukum genealogis. Yang kedua adalah persekutuan hukum teritorial, dan yang ketiga adalah persekutuan hukum genealogis dan teritorial. Yang pertama adalah persekutuan hukum genealogis. Apa itu persekutuan hukum genealogis? Persekutuan hukum genealogis atau asas keturunan ialah masyarakat hukum adat yang anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban berdasarkan kepercayaan bahwa mereka semua berasal satu keturunan yang sama, yaitu yang berlandaskan kepada pertalian darah atau keturunan. Persekutuan hukum genealogis ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pertalian darah menurut garis bapak atau patrilineal, seperti dalam suku Batak, Nias, Sumba. Sedangkan yang kedua adalah pertalian darah menurut garis ibu atau matrilineal, seperti suku Minangkabau. Yang ketiga adalah pertalian darah menurut garis bapak dan ibu, unilateral, seperti di Pulau Jawa, Aceh, dan Dayak. Kemudian persekutuan hukum teritorial. Persekutuan hukum teritorial ini
atau bisa juga disebut dengan persekutuan berasaskan asal daerah. Persekutuan ini adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya merasa bersatu dan bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Oleh karena itu, merasa ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal mereka, yaitu berdasarkan pada daerah tertentu atau wilayah. Dan persekutuan hukum teritorial ada 3 macam, yaitu persekutuan desa, yaitu orang-orang yang terikat dalam satu desa. Yang kedua adalah persekutuan daerah atau wilayah, di mana di dalamnya terdapat beberapa desa yang masing-masing mempunyai tata susunan sendiri. Yang ketiga adalah perserikatan desa, yaitu apabila beberapa persekutuan hukum yang berdekatan mengadakan kesepakatan untuk memelihara kepentingan bersama seperti saluran air, pengairan, membentuk pengurus bersama, misalnya pada suku Batak itu perserikatan huta-huta di Batak. Kemudian persekutuan hukum genealogis dan teritorial, yaitu masyarakat hukum yang tetap dan teratur, di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan, yaitu gabungan antara persekutuan genealogis dan teritorial. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nur Khalid Faturrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masyarakat adat keagamaan, masyarakat adat perantauan, dan masyarakat adat lainnya. Masyarakat adat keagamaan, di antara berbagai kesatuan masyarakat adat akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi ada kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama. Ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen, Katolik, dan ada yang sifat campuran. Masyarakat adat di perantauan. Masyarakat adat di perantauan merupakan suatu kumpulan dari orang-orang dari suatu masyarakat adat tertentu yang membentuk komunitas baru di daerah perantauan dengan tujuan untuk tetap mempertahankan eksistensi adat dan agama asalnya. Yang ketiga, masyarakat adat lainnya. Dalam kehidupan masyarakat kita dapat dijumpai bentuk-bentuk kumpulan organisasi yang ikatan anggota-anggotanya didasarkan pada ikatan kekaryaan sejenis yang tidak berdasarkan pada hukum adat yang sama atau daerah asal yang sama, melainkan pada rasa kekeluargaan yang sama dan terdiri dari berbagai suku bangsa dan berbeda agama. Kesatuan masyarakat adat seperti ini tidak lagi terikat pada hukum adat yang lama, melainkan dalam bentuk hukum kebiasaan yang baru yang disebut juga hukum adat Indonesia atau hukum adat nasional. Sebagai contoh adalah unit organisasi Dharma Wanita yang anggotanya berasal dari berbagai daerah dan berbagai agama. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.